jangan lupa ya, hari 6 ini kita ada misa kudus. Sorry Father, saya mau pergi hiking. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini ada dua hal yang patut kita renungkan. Pertama, Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan surgawi. Undangan pesta, perjamuan kawin tersebut menyatakan panggilan Allah kepada kita. Dan Allah mengundang kita berarti Allah itu Allah yang peduli, Allah yang sentiasa menghargai, Allah yang menaruh perhatian kepada kita. Dan Dia tidak hanya mengundang, tapi bahkan memperlakukan kita secara khusus, istimewa, dan juga memberitahu kita bahwa pesta sudah siap. Dan luar biasa, Tuhan telah menyediakan kepada kita makanan yang begitu terbaik. Ekaristi juga merupakan perjamuan, undangan Tuhan kepada kita untuk mau memasuki di dalam kerajaannya. Kita bayangkan kalau kita mendapat undangan daripada orang kawin, birthday party, ataupun apa saja undangan yang kita terima. Adakah kita menolak undangan itu? Pasti ada yang mau pergi, pasti yang bilang begini, ada kerja lain, pasti kita mencari bermacam alasan. Sama juga dengan gereja. Apabila Tuhan membuka jalan kepada kita untuk mau merasai berkat itu, Tuhan mau agar kita benar-benar hadir dan merasai bahwa Dia yang telah mati di kayu salib tidak pernah meninggalkan kita. Undangan kedua, tanpa pakaian pesta. Undangan tanpa pakaian pesta simbol kurang menghargai. Pesta namun mau menikmati pesta. Sama seperti kita memasuki di dalam gereja ini, tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mau menyambut tubuh Kristus dalam perjamuan suci. Itu perumpamaan yang digunakan, di mana Tuhan mau melihat sejauh mana kita itu yang mau mengakui dan mau menerima undangan panggilan Tuhan untuk memasuki kerajaannya. Kita diingatkan setiap minggu, setiap hari mengikut Tuhan bukan senang. Mau ikut Tuhan kita diminta untuk berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban apa sahaja agar kita benar-benar dalam hati ini hanya Dia. Ada orang yang datang minta doa sama Father. Dia bilang, Father, saya sakit, saya menghadapi kanser. Saya telah jumpa ramai pendoa-pendoa dan kesemua mereka mengatakan saya dirasuki setan. Tolong Father, saya takut mati. Tolong. Banyak orang mengatakan saya dirasuki setan. Ketika saya mendoakan dia, saya diperlihatkan ada banyak botol-botol yang diterima oleh dia. Saya bilang ada jumpa dukun, tidak ada Father. Tapi saya menerima ini daripada semua pendoa. Botol-botol kamu ada terima? Dia tengok Father lalu dia terdiam. Ada Father. Salahkah saya terima itu? Apa maksudnya? Dibilang ini untuk kesehatan kamu minum. Saudara-saudari, Tuhan mau mengajak kita hanya percaya kepada Dia melalui Ekaristi perjamuan kudus. Dan pendoa itu apa mengatakan? Pendoa itu mengatakan saya ada banyak setan, Father. Kamu harus berhenti kerja, kamu harus pindah kerja, kamu harus pergi ke tempat yang jauh daripada orang-orang ini. Nabi-nabi palsu ada di mana-mana untuk mau menjatuhkan kita.
Lalu saya mengatakan, tidak ada kerasukan setan dalam tubuhmu. Apa yang ada memang kamu mengidap penyakit, penyakit itu ada, tapi jangan mendengar apa yang bukan membuatkan kamu itu mempunyai harapan, tetapi memusnahkan harapan kamu. Tuhan memanggil kita untuk mau merasai there is a hope in life. Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia datang untuk membawa agar kita itu mengalami satu sukacita yang begitu luar biasa. Saya mengatakan kepada anti itu, kalau Tuhan tidak memperlihatkan ini, saya tidak akan mengatakannya. Kenapa daripada awal pertemuan tadi, kamu tidak buka mulut mengatakan kamu ada benda-benda sedemikian? Kenapa telah didoakan, baru kamu tengok, minta maaf Father, saya tidak tahu itu salah. Ini terjadi bukan hanya di sini, banyak tempat. Saya bertemu juga dengan seorang ibu, ya, dia mengatakan bahwasanya, Father tolong doa saya. Ada jumpa dukun? Tidak ada Father. Saya percaya hanya Tuhan Yesus penyelamat saya. Ketika saya doa, dalam bagnya itu ada satu bungkus kain kuning, jimat. Saya bilang, sampai bila manusia mau berterus terang dengan jujur? Sampai bila mereka mau melihat bahwa Tuhan itu sudah benar-benar mau menyelindungi kita, tapi kita masih meragui akan Dia? Saya bilang, anti buka beg kamu. Dalam beg itu ada satu bungkusan kain kuning yang kamu terima daripada seseorang. Benar atau tidak? Kalau kau tidak jujur, kau akan sakit kuat. Penyakit kau akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Lalu dia pelan-pelan buka bagnya. Inikah Father? Itulah. Kenapa kamu tidak terus terang? Setiap kita mengalami penyakit, setiap kita mengalami bermacam pencobaan dalam hidup, lalu Tuhan pada pembacaan hari ini mengundang kita ke perjamuan kudus ini agar kita benar-benar mempersiapkan diri dengan pakaian yang baik, pakaian iman, pakaian rohani yang dipenuhi dengan sukacita dan harapan, bukan pakaian yang datang itu dalam keadaan yang putus asa. Saudara-saudari, setiap kali apabila mendengar keluhan daripada orang yang sakit, dia mengatakan, Father, saya makan ubat dan ubat dan ubat, ya, tidak pada sembuh-sembuh. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Saya bilang, kalau kamu jujur dengan Tuhan, kamu akan sembuh. Kalau kamu percaya dengan Tuhan 100% dan menerima panggilan ini ke perjamuan kudus melalui Ekaristi, pasti kamu akan merasa sukacita. Walaupun kamu sakit, kamu tetap akan merasa bahagia. Walaupun kamu merasa dalam keadaan yang begini, kamu tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Saya doa Bapak itu. Saya tanya dia, kamu mengatakan kamu balik-balik pergi hospital. Kamu terima banyak obat. Satu kali balik ke hospital, satu bakul hampir ya penuh. Penyakit serangkai. Kamu tahulah penyakit serangkai itu kencing manis lah, itulah, inilah. Semua dia ada. Ya. Lalu dia bilang dia punya jiran mengatakan kepadanya, di rumah itu ada orang pandai-pandai untuk mengobati. Sudah terdesak karena sudah sakit, makan obat tidak pernah sembuh, ya. Lalu dia pergi bertemu dengan orang ini untuk mengobatinya. Apa yang terjadi? Perasaannya itu semakin risau. Perasaannya semakin dia merasakan bahwa tidak ada harapan untuk sembuh. Kenapa? Dukun mengatakan, kamu akan mati tidak lama lagi. Oh, tambahlah dia. Aduh tuh, Father, tuh dukun bilang saya akan mati tidak lama lagi. Lalu dia bagi ini. Kalau kamu bagi saya ini,
ya, dia bilang kalau mau power kasih up lagi, kau tambah duit. Itu bukan lagi, ya, itu sudah bisnis. Tuhan tidak pernah minta duit. Kalau kamu sembuh bagi 1 juta, Tuhan tidak minta. Apa yang Tuhan minta? Kejujuran, kesetiaan, dan menghargai panggilan untuk memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu apa? Ekaristi. Pakaian itu apa? Pakaian berbajukan iman. Yaitu apabila yang diundang itu masuk tanpa dengan pakaian yang sesuai dengan perkawinan, itu simbol yang dipanggil kepada kita bahwa bila kita masuk ke dalam perjamuan itu, lengkapi dengan senjata iman, bukan masih meragui. Saya sembuhkan nih, kalau saya makan ini tubuh Kristus, boleh sembuhkah? Ya, kalau kita benar percaya, kita akan sembuh. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, kita akan dapat merasai Dia. Saya semakin heran, kenapa masih manusia tidak percaya akan Tuhan. Seorang wanita datang jumpa Father, dia mengatakan, dia mengeluh, Father tolong doa. Saya sudah tidak ada jalan lagi, bagaimana mau ya supaya hidup saya ini damai. Ada pergi sembahyang, saya mau sembahyang tapi saya sibuk dengan pekerjaan. Bacaan hari ini jelas, kita dijemput pergi undangan ke perjamuan kawin, kita punya alasan mau jaga kambing lah, mau jaga karabau lah, mau jaga itulah, saya punya nasi belum masak lah, kain belum cuci lah, anak mau pergi sekolah belum beli barang. Alasan banyak, ya. Itu bila kita pergi misa kudus, kita punya pikiran itu badan di sini, tapi otak di luar sana. Kenapa? Sibuk untuk memikirkan hal-hal yang di luar sana daripada kita memikirkan tentang Tuhan. 1 jam 45 menit untuk Tuhan melalui Ekaristi ini. Kita mau benar-benar fokus agar kita dapat menghadirkan diri dengan berpakaikan pakaian iman. Itu bila kita pergi hospital, ya, bila kita menerima apa saja yang dokter mengatakan kita, kamu sakit, tenang, ya. Kenapa? Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kamu benar-benar percaya kamu sakit, berdoa. Bila kita tidak berdoa, pasti kita punya immune system akan jatuh. Apalagi bila dengar orang mengatakan, kamu kena masuk setan lah, makan obat tidak sembuh-sembuh, ya, pasti kamu ini ada kena buat orang lah, ya. Tapi kalau kita mendengar suara bisikan setan itu yang melalui orang-orang berkenaan, kita pasti akan lemah. Kenapa? Kita akan merasa takut, kita akan merasa gentar, kita akan merasa, wah saya akan mati, ya. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Tuhan mengundang kita pergi gereja, tapi kita mempunyai banyak alasan. Oke, jangan lupa ya, hari 6 ini kita ada misa kudus. Sorry Father, saya mau pergi hiking. Sorry Father, saya ada camping. Sorry Father, kami ada acara di sana. Ya, itu acara lebih penting daripada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Lalu saya tanya mereka, ada pergi misa kah minggu lalu? Sorry Father, selepas naik bukit pergi hiking, kaki saya sakit, lalu saya tidak sempat pergi gereja. Apa setan bilang? Yes, do again. Dan kamu dirasuki pikiran supaya kamu suka pergi hiking, suka pergi sana, lama-lama kamu tidak berminat untuk pergi sembahyang, tapi lebih minat untuk menghadiri apa yang berlaku di sana yang menjanjikan keseronokan. Setan semakin tepuk tangan. Yes, next week dia guna kawan dia lagi. Oh, kita mau pergi naik gunung sana.
yang tertinggi kita harus pergi. Tapi sesudah janji mau pergi sembahyang, nanti next week kau pergi lagi lah, ya. Lalu pergi, dan dia rasa begitu seronok, dan dia lupa janjinya untuk pergi sembahyang. Setan bilang, yes, that is my boy, do it again. Ya, itulah manusia. Bila Tuhan memberikan kita undangan ke perjamuan pribadi, pertemuan kasih dengan Dia, manusia mempunyai banyak halangan. Halangan-halangan yang membuatkan sehingga kita tidak melihat adanya kuasa penyelamatan yang mau disalurkan ke dalam kehidupan manusia. Saudara-saudari, panggilan Tuhan menuntut kesungguhan. Panggilan Tuhan mau agar kita membina pertemuan kasih ini, personal, pribadi Yesus yang sanggup merapatkan dirinya daripada awal sehingga kematiannya, dan namun tidak meninggalkan kita. Dan Dia mengatakan, aku akan menghantarkan Roh Kudus untuk memberikan kamu penghiburan dan juga kekuatan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu merasai kehadiran Tuhan ini, sebab keadaan kita yang begitu sentiasa diganggu dengan bermacam-macam perkara. Roh Kudus membantu kita untuk mengalami Tuhan. Itu dia pengantara bagi kita agar kita dapat merasai bagaimana kehadiran Tuhan yang kudus itu memasuki dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, inilah kabar gembira iman kita sebagai pengikut Tuhan, di mana Allah sentiasa mengasihi kita tanpa mengira apa saja perbuatan kita yang lalu. Dia sanggup melupakan semua perkara yang lalu, dan Dia telah melakukan yang terbaik agar setiap manusia selamat dan disembuhkan. Tuhan memberkati.